Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dengan NIM 24042213. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari hasil ringkasan saya yang dari pertemuan pertama. Yang pertama yaitu judulnya pendekatan dan teori kepemimpinan. Ada pendekatan sifat yaitu traits theories. Sejarah traits theories. Traits theories dipopulerkan pada ke-19 tahun 1840-an, dipicu oleh pandangan sejarawan Thomas Charlie. Teori ini berkembang di Eropa dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Charlie yang menyatakan bahwa sejarah dunia ditentukan oleh tokoh-tokoh besar. Menurut pandangan ini, pemimpin besar dilahirkan, bukan dibentuk, karena mereka memiliki sifat luar biasa yang tidak dimiliki orang lain. Nah, yang kedua itu ada pengertiannya. Pengertian teoris adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh sifat atau karakter pribadi yang dimilikinya. Teori ini berawal dari gagasan bahwa pemimpin memiliki ciri khusus yang membedakannya dari orang lain, seperti kecerdasan, percaya diri, ketegasan, dan integritas. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama itu ada kepercayaan diri, kecerdasan, integritas dan kejujuran, tanggung jawab, kemampuan sosial, dan tekad dan motivasi yang kuat. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik pemimpin efektif. Yang kedua, berguna dalam seleksi dan pengembangan pemimpin organisasi. Yang ketiga yaitu mudah dipahami dan diterapkan di berbagai bidang. Sedangkan kekurangannya kurang memperhatikan faktor situasi dan lingkungan, memiliki sifat kepemimpinan tidak menjamin keberhasilan memimpin, dan yang terakhir tidak ada faktor pasti yang berlaku universal untuk semua pemimpin. Nah, selanjutnya ada pendekatan perilaku yaitu behavioral theories. Pengertiannya menekankan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif. Perilaku terbentuk melalui stimulus respon dari lingkungan. Karakteristiknya memberi arahan dan membagi tugas dengan jelas, mendelegasikan wewenang, dan membangun komunikasi efektif. Kelebihan dan kelemahannya, kelebihan yang pertama lebih operasional dan mudah diterapkan dibanding teori sifat. Yang kedua, kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Dan selanjutnya mendukung pengembangan SDM secara berkelanjutan. Sedangkan kekurangannya cenderung menyederhanakan fenomena kepemimpinan yang kompleks, kurang mempertimbangkan faktor situasional dan lingkungan, serta kurang menyoroti aspek psikologis seperti visi, nilai, dan karisma. Tantangannya sulit membentuk kohesi, adanya pertanyaan besar soal implementasi, serta terdapat potensi perbedaan persepsi. Selanjutnya ada pendekatan situasional, yaitu contingency theory. Menurut Mulyaningsih, kajian kepemimpinan berfokus pada sumber perilaku dan strategis kepemimpinan. Fiedler dan Chalmers mengemukakan 3 pertanyaan pokok dalam studi kepemimpinan, yakni bagaimana seseorang menjadi pemimpin, bagaimana pemimpin berperilaku, dan apa yang membuat kepemimpinan efektif. Fungsi pendekatan ini berawal dari asumsi bawahan bergerak mencerminkan tingkat kompetensi. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi posisi bawahan dalam tingkat perkembangan dan terdapat hubungan antara bawahan dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya yaitu ada model kepemimpinan. Ada teks behaviors, itu arahan, struktur, dan pengawasan tugas. Yang kedua itu ada relationship behavior, emosional, komunikasi 2 arah. Selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Yang pertama ada kepemimpinan di era Discrop atau VUCA. Pengertian VUCA merupakan singkatan dari volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Volatilitas itu merujuk pada perubahan yang cepat, sedangkan ketidakpastian itu kurangnya informasi yang jelas. Nah, dan kompleksitas itu banyaknya faktor yang saling terhubung, sedangkan ambiguitas memiliki makna ganda atau tidak jelas. Tantangannya, perubahan teknologi yang sangat cepat, persaingan global, serta ketidakstabilan ekonomi.
Strateginya itu membangun budaya belajar, mengembangkan digital mindset, mengutamakan kolaborasi. Dampaknya perlu mengambil keputusan cepat, harus adaptif dan inovatif, mengandalkan teknologi digital. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada urgensi perubahan manajemen. Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis untuk mengelola transisi individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang digunakan guna mencapai hasil yang lebih baik. Penyebab perubahan yang pertama ada faktor internalnya, yaitu pergantian personel, perubahan kebijakan internal. Kalau faktor eksternalnya itu ekonomi, teknologi. Ekonomi itu bisa dari inflasi, persaingan. Teknologi bisa dari inovasi dan metode produksi baru. Model perubahan itu ada 3, yaitu invest yaitu mencairkan kondisi lama, yang kedua change melakukan perubahan, dan yang terakhir refresh membekukan kembali. Pada pertemuan selanjutnya itu pertemuan 3, menguasai penggunaan IQ, EQ, dan EQ dan SQ dalam kepemimpinan. Pengertian IQ itu intelligence dalam konteks kepemimpinan merujuk pada kemampuan intelektual seorang pemimpin dalam berpikir logis, analitis, sistematis, serta kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua itu ada emotional quotient, adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sehari-hari. Selanjutnya ada spiritual quotient, merupakan kemampuan individu untuk bertindak dengan kebijaksanaan, empati, serta kecerdasan dalam menjaga kebebasan internal dan eksternal tanpa dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Nah, dan yang terakhir yaitu ada adversity quotient, adalah konsep yang diperkenalkan oleh Paul Gestalt sebagai ukuran kemampuan seseorang menghadapi, mengelola, dan mengatasi kesulitan serta mengubah hambatan jadi peluang. Karakteristik SQ itu kesadaran diri yang tinggi, pengendalian diri yang baik, kesadaran sosial, serta pemberdayaan sosial. Sedangkan karakteristik EQ ada 2, itu karakteristik tinggi dan rendah. Yang tinggi yaitu tidak mudah menyerah, fokus pada solusi, dan bertanggung jawab. Kalau karakteristik EQ yang rendah, mudah menyalahkan orang lain, cepat menyerah. Selanjutnya, pada pertemuan keempat itu mengaplikasikan kepemimpinan efektif. Nah, materinya yang pertama yaitu analisis pertumbuhan dan perkembangan tim. Tim adalah sekelompok individu yang saling bergantung, bekerja sama, dan memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Model perkembangan tim itu ada forming, tahap awal pembentukan tim; storming, tahap munculnya konflik; norming, tahap di mana tim mulai stabil; performing, tahap di mana tim telah mencapai kinerja optimal; serta adjourning, itu tahap akhir dari perkembangan tim. Selanjutnya, materinya analisis peranan kepemimpinan dalam tim. Kepemimpinan merupakan peran penghubung yang mengaitkan tim dengan lingkungan luas yang lebih luar. Pemimpin harus peka terhadap peristiwa di luar tim dan menginterpretasikan peristiwa tersebut untuk anggota timnya. Fungsi dan tujuan dan tugas pemimpin itu pencarian dan penstrukturan informasi, penggunaan informasi dalam penyelesaian masalah, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya material. Gaya kepemimpinan itu ada otoriter, caesarist, serta demokratis. Faktornya komunikasi efektif, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan. Nah, materi selanjutnya ada analisis kekuasaan dalam organisasi. Analisis kekuasaan dalam proses organisasi adalah suatu cara untuk memahami bagaimana kekuasaan dimiliki, digunakan, dan mempengaruhi hubungan kerja dalam organisasi. Tujuannya mengetahui siapa saja yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, memahami bagaimana kekuasaan digunakan, sumber kekuasaan, jabatan, keahlian, dan hubungan. Materi selanjutnya ada analisis dinamika dan manajemen konflik organisasi. Menurut Stephen and Robbins, konflik organisasi adalah proses di mana suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepentingannya. Konsep dinamika ada tahap potensi konflik, tahap persepsi dan personalisasi konflik, serta tahap niat.
Sumbernya ada konflik peran, konflik waktu, emosional, konflik struktural organisasi, serta perbedaan nilai dan persepsi. Materi selanjutnya ada analisis komunikasi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai gaya perilaku yang bertujuan menggabungkan kebutuhan organisasi dan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan ada otoriter, penentu kecepatan, partisipatif, visioner, pembinaan, serta afisiliasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran informasi verbal maupun non-verbal antara pengirim dan penerima dengan tujuan mengubah perilaku. Komunikasi dalam organisasi ada internal, eksternal, formal, informal, verbal, serta tertulis. Nah, alur komunikasi itu ada top down. Top down itu dari pemimpin kepada bawahan, sedangkan bottom up itu dari anggota kepada pimpinan. Pada pertemuan selanjutnya itu pertemuan 5, kepemimpinan berkaitan dengan isu-isu kontemporer. Materinya yaitu kepemimpinan era digital. Kepemimpinan di era digital adalah kepemimpinan seorang pemimpin untuk memanfaatkan teknologi digital, memimpin organisasi dalam proses transformasi digital, dan menginspirasi tim untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan berkelanjutan. Karakteristik di era digital itu ada visioner terhadap perkembangan teknologi, adaptif terhadap perubahan, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Tantangannya, perubahan teknologi yang sangat cepat, kesenjangan kemampuan digital SDM, serta resistensi terhadap perubahan. Materi selanjutnya ada kepemimpinan krisis dan bencana. Pengertiannya, krisis merupakan peristiwa yang tidak terduga yang dapat mengancam stabilitas organisasi, masyarakat, atau negara. Karakteristiknya itu ada ketidakpastian yang tinggi, adanya tekanan waktu, serta menimbulkan ancaman terhadap keselamatan. Pentingnya kepemimpinan dalam krisis untuk mengarahkan tindakan organisasi maupun masyarakat. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu tahap pra-krisis, itu tahap persiapan sebelum krisis terjadi. Selanjutnya tahap saat krisis, yaitu fase ketika krisis sedang berlangsung. Nah, yang selanjutnya tahap pasca krisis, situasi darurat mulai terkendali. Materi selanjutnya ada kepemimpinan multikultural. Kepemimpinan multikultural adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola dan memimpin kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya. Karakteristiknya itu toleransi, sikap terbuka, dan empati. Tantangannya itu ada perbedaan latar belakang anggota, perbedaan cara berpikir, serta perbedaan nilai dan kebiasaan. Nah, pada pertemuan selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam situasi pengambilan keputusan. Itu materi pertamanya itu ada etika dan integritas dalam kepemimpinan. Etika kepemimpinan dalam administrasi publik menurut James tahun 2018 menyatakan bahwa kemampuan seorang pemimpin untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek kepemimpinan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam interaksi sehari-hari dengan bawahan. Modelnya itu ada model ethical leadership, model moral person dan moral manager, model kepemimpinan berintegritas, model value-based leadership. Prinsipnya itu ada kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan. Nah, materi selanjutnya ada taksonomi Tannenbaum dan Schmidt. Taksonomi Tannenbaum dan Schmidt atau dikenal dengan leadership continuum adalah model kepemimpinan yang menggambarkan spektrum dari gaya otoriter hingga demokratis dalam pengambilan keputusan. Model kepemimpinan itu ada otoriter serta demokratis. Tingkatan dalam leadership itu ada manager decides atau telling, manager self decision atau selling, serta manager process ideas dan investigation. Nah, materi selanjutnya ada adopsi from atas taksonomi kepemimpinan Tannenbaum dan Schmidt. Taksonomi merupakan sistem klasifikasi hierarkis yang memetakan variasi perilaku pemimpin berdasarkan dimensi seperti otoritas. Ada 3 kekuatannya dalam kontinum ini. Ada kekuatan yang pertama, kekuatan dalam diri pemimpin, yang kedua kekuatan dalam diri bawahan, dan selanjutnya kekuatan dalam situasi. Dan terakhir yaitu transformasi from, mengubah kontinum linear menjadi taksonomi hierarkis, menambahkan
pohon keputusan, dan yang terakhir merumuskan aturan normatif. Nah, itulah tadi penyampaian materi oleh saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.